Amaniyatu adapun pengertian utawi niat iku fahia mangka utawi niat iku alwasilatu ba'dal iman. Niat adalah merupakan batu loncatan atau sarana setelahnya ada keyakinan, setelahnya ada kepercayaan, setelah mantap atau iman percaya percaya ilas sa'adatil udma, percaya terhadap keberuntungan yang begitu agung, fil ula ing dalam dunia wal uqba dan akhirat. Fa idza arafta ketika Anda sudah memahami hadza ing pengertian bahwa niat itu merupakan wasilah setelahnya ada kepercayaan penuh untuk bisa mencapai keberuntungan besar baik di dunia maupun di akhirat. Ada kaitannya keberuntungan dunia dan akhirat itu kaitannya dengan niat, tapi yang setelahnya iman. Ketika Anda sudah paham wajaba maka wajib alaika opo fahmu hakikotiha, wajib memahami kandungan atau isi daripada niat. Au tahsi niha ay fahmu tahsiniha, juga harus memahami bagaimana ringkasnya sebuah niat. Tahsin mimma dari hal-hal yasubu yang mencampuri opoma ha ing niat bayanema minal hududid dunyawiyati dari kepentingan materialistis atau duniawiyah, wujuban kelawan wajib yang sebenarnya. Wa anil agrod dan wajib kita menjauhi dari niat-niat yang sifatnya tujuannya adalah kesenangan sesaat. Wa anil agrod ay agrodid dunyawiyah wal a'wad, dan kita wajib adanya a'wad. A'wad itu minta imbalan atau minta sesuatu hal-hal yang kaitannya dengan akhirat, itu namanya a'wad. Al ukhrawiyati kang bangsa akhirat, istighbaban kita boleh minta imbalan yang sifatnya ukhrawiyah atau akhirat tapi secara sunnah. Kalau wajibnya kita harus menjauhi hal-hal duniawiyah, itu wajib. Tapi kalau minta imbalan itu hukumnya sunnah yang berkaitan dengan niat. Jadi jangan dibalik. Kalau yang sifatnya duniawiyah koyo-koyo wajib dilaksanakan, kudu harus jaluk, tapi yang sifatnya ukhrawiyah kadang paduan baik, artinya padu abang-abang lambe baik, tidak begitu serius dan tidak begitu fokus. Padahal ini harusnya wajib meninggalkan sifat-sifat yang tujuannya sesaat yang berhubungan dengan niat, dan kita boleh meminta imbalan yang kaitannya akhirat tapi secara sunnah istihbab. Fa'aman niyatu adapun utawi pengertian niat, fahia iku ibaratun merupakan satu pengertian, ibarat satu redaksi atau satu pengertian. Pengertian dari apa? Antam yizil agrod, untuk membedakan tujuan-tujuan ba'diha an ba'din, tujuan satu dengan tujuan yang lain. Itu pengertian niat seperti itu.
merupakan suatu ungkapan, suatu redaksi, suatu pemahaman untuk bisa membedakan satu tujuan dengan tujuan yang lain. Itu disebut niat. Fa'amal qasdu, adapun definisi pengertian al-qasdu, iku fahuwa mangka utawi al-qasdu iku jam'ul himmah, merupakan tekad bulat. Jadi kalau qasdu itu tekad bulat, kalau niat itu membedakan tujuan satu dengan yang lainnya. Itu bedanya niat dan qasdu. Nahwal ghardil matlub, seperti contoh menginginkan tujuan yang dicapai atau tujuan yang dicari. Jadi punya tekad bulat untuk mencapai tujuan yang dicari. Itu namanya al-qasdu. Lawal azmu utawi pengertian lafad al-azmu, huwa ya al-azmu iku takwiyatul qasdi. Kalau azam itu sifatnya penguat lafad al-qasdu. Watan si tuhu, tegese menyemangati atau memotivasi daripada lafad al-qasdu. Jadi yang paling bawah klasifikasinya itu adalah azam. Lamun jare wong Jawa iku azam iku kerenteg. Ari qasdu iku wis kuat. Lah, niat membedakan mana yang harus ditentukan. Itu runtutannya demikian. Azam, qasdu, baru niat. Lawal irodah utawi yang disebut irodah iku tasarruful mawani al musbitoti. Irodah adalah tasarruful himmati, artinya memfungsikan hambatan-hambatan al-musbitoti yang menghambat. Itu namanya irodah. Dalam hubungannya dengan niat harus ada irodah dulu. Irodah itu keinginan, azam itu penguatan, qasdu itu tekad bulat. Lah, niat itu merupakan pilihan satu sama lain yang harus ditentukan. Jadi runtutannya demikian. Irodah, azam, qasdu, baru niat. Al-babur rabi utawi bagian yang ke-34 wassalasuna fi bayani sidqi iku ing dalem nerangaken tentang pengertian as-sidik, sebuah kejujuran, sebuah keikhlasan atau sebuah prinsip, itu namanya qasdu. Wa yudafu, dan disandarkan ilaihi terhadap pengertian al-qasdu opo al-infisolu, makom atau nama al-infisol, wal ittisolu, dan makom ittisol, wat tahqiq, dan makom tahqiq, wat tafrid, juga ada istilah makom tafrid. Nanti ureanya satu persatu di bawahnya ada. Li'anna huna, dikarenakan infisol, itisol, tahqiq, dan tafrid iku min alamatihi, merupakan indikasi kuat daripada sebuah nilai kejujuran. Amal qasdu, adapun utawi pengertian qasdu fi haqqillah ing dalam hak Allah, iku fahuwa mangka utawi qasdu fi haqqillah iku wasfun dzatiyun, merupakan sifat yang esensial, rojiun kang kembali kembali ila makna kalamihi, untuk pengertian kalamnya Allah. Jadi kalam-kalam Allah semuanya, baik berupa hadis qudsi,
baik berupa kalamullah al-munazzal al-muta'abbad bitilawati atau kalam wahyu, itu semuanya pasti disebut sidik. Artinya pasti kalam-kalam itu betul-betul murni, kejujuran yang murni, ketulusan yang murni, tidak ada embel-embel. Makanya di situ pengertian sidik ketika dalam pengertian hak Allah itu adalah sifat zat yang kembalinya untuk memahami makna kalam. Jadi kalamullah itu kalamun nafsi, seperti kita punya kalam nafsi, kalam hati, tanpa lisan, tanpa tulisan, tanpa suara, tapi bisa dipahami. Itu namanya kalam zatiyun. Manusia saja dikasih oleh Allah yang namanya kalamun nafs. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala yang karakter sifatnya punya sifat al-mutakallim. Ya, al-mutakallim itu yang dimaksud kalamun nafsi ay kalamuz zatiyun. Tadi pengertian sidik untuk hak Allah. Wa amasidku fi hakil abdi, adapun pengertian sidik dalam sifat manusia atau hamba, iku fahuwa mangka utawi sidik dalam sifat manusia atau hamba, iku istiwa usiri belen atau stabilnya jiwa, wal alaniyah dan stabilnya zohir, sir dan alaniyah. Jadi batin dan jasadnya itu sinkron. Sinkron artinya klop, visi misinya sama, itu namanya sidik. Ketika jiwanya jujur, maka jasadnya juga akan mengikuti kejujuran jiwanya. Waddohir wal batin juga sama, istiwa uddohir wal batin, belen atau sama zohirnya dan batinnya. Wabisidki, lan dengan ketentuan sidik atau kejujuran rohania atau kejujuran lahiria, yatahaqqaqu, akan jadi nyata, akan terbukti, opo jami'ul maqamat, akan terbukti bahwa semua kumpulan level-level spiritual wal ahwal dan tegese level-level spiritual itu ada di dalam as-siddiq. Artinya kejujuran itu merupakan mencakup semua makom ataupun level spiritual seseorang dalam hal apapun. Kalau memang itu jujur, sudah masuk semuanya. Ya tadi seperti yang di atas, entah itu makom infisol, makom itisol, makom tahqiq, makom tafrid, itu masuk dalam kriteria as-sidq. Hatta anal ikhlaso, sehingga pengertian ikhlas saja ma'ajalalatihi, ing dalam sertane keagungane pengertian ikhlas, iku yaftakiru, butuh opo ikhlas, butuh ila sidq, pada makna sidik. Jadi kalau orang jujur itu pasti ikhlas, tapi kalau orang ikhlas belum tentu jujur. Makanya ikhlas itu membutuhkan kejujuran. Kalau kejujuran nggak butuh ikhlas, Pak. Orang kalau jujur nggak butuh ikhlas, karena otomatis ikhlas dengan sendirinya. Makanya yang butuh kejujuran itu ikhlasnya. Ini yang sulit kan di situ. Wasidku, utawi kejujuran iku layaftakiru, tidak membutuhkan ila syai'in, apapun aksesoris namanya, nggak butuh pengertian ikhlas, nggak butuh diwahkan,
nggak butuh panggung, nggak butuh diistimewakan, nggak butuh dihargai, nggak butuh diorangkan. Kalau sudah jujur tuh akan seperti itu. Tidak butuh sama sekali. Justru ikhlas saja masih butuh kejujuran. Makanya kejujuran itu merupakan ruh, makna spiritual, semuanya itu tercakup dalam pengertian as-sidik, kejujuran rohania dan kejujuran lahiriah. Li'anna hakikotal ikhlas, karena hakikat pengertian ikhlas fil ibadah dalam sebuah pengabdian iku irodatullahi, merupakan kehendak Allah, bito'ah, untuk diikuti atau dipatuhi. Jadi pengertian ikhlas secara hakikat dalam ibadah itu adalah irodahnya Allah untuk dipatuhi. Itu pengertian ikhlas dalam beribadah. Faqad yurodu, terkadang dimaksud atau dikehendaki sopo Allahu Gusti Allah Ta'ala bisolat, dengan bahasa orang solat untuk bisa mengabdi ibadah kepada Allah, masalan contohnya. Tapi walakinnahu, hanya saja orang yang melakukan solat iku kadang gofilun, dia nggak menyadari atau lupa. Lupa dari apa? Min huduril qalbi, lupa dari fokus kepada Allah. Kadang ya dikehendaki bahasa seperti itu. Kelihatannya dia sholat, artinya sholat menghadap Allah, ibadah kepada Allah. Akan tetapi orang itu lupa, tidak ada fokus dalam jiwanya ketika dia sholat. Arti fokus itu sederhananya, kita sholat minimal pikiran kita, pendengaran kita, mata kita terpusat pada satu, semua bacaan yang ada dalam sholat, sehingga diresapi isi dan maknanya. Dari mulai takbir sampai salam, jangan sampai terlewatkan makna daripada semua yang ada dalam sholat, baik itu takbir, doa iftitah, iktidal, ruku, sujud, tahiyat, dan lain sebagainya. Minimal kita mengenali arti semuanya, dan itu kita fokuskan. Lah maknanya itu disebut huduril qalbi, itu seperti itu. Wasidku utawi sidik, huwa ya sidik iku irodatullahi, merupakan kehendak Allah bil ibadah, untuk kita bisa mengabdi. Artinya sidik itu adalah kesadaran sebuah pengabdian. Kejujuran itu adalah kesadaran sebuah pengabdian. Orang kalau sadar berarti itu berangkat dari kejujuran. Yang repot itu orang tidak sadar, ngaku-ngaku sadar. Nah itu berarti belum ada kejujuran. Ma'ahudurihi ma'allah, ing dalam sertane konsentrasinya orang ma'allahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau konsentrasi kepada Allah nggak mungkin bisa. Makanya saya tekankan, konsentrasi itu lebih menitik beratkan semua lafad-lafad yang dibaca rukun qauli dalam sholat, paling tidak kita mengerti artinya. Dari mulai takbir sampai salam, itu nanti maksudnya disebut hudur, atau bahasa lain khusyuk. Kalau khusyuk secara lebih untuk makom kulalan panjenengan, mungkin itu aja sudah lumayan bagus. Selebihnya nanti pengembangannya masing-masing. Itu langkah awalnya untuk pengertian khusyuk atau hudur.
kita paling tidak memahami arti daripada semua pergerakan atau aktivitas dalam sholat. Fakulu sodikin utawi saben-saben wong kang jujur iku mukhlisun pasti ikhlas. Kalau orang jujur pasti ikhlas. Walaisa kullu mukhlisin sodikon, tapi tidak semua orang ikhlas itu jujur. Ini kaidah ini. Jadi setiap orang jujur pasti ikhlas. Walaupun dia dilegalitaskan, disebut oleh orang lain tidak ikhlas, kalau memang dia jujur, dia berhak menyandang legalitas mukhlis, orang yang ikhlas. Tapi orang ikhlas belum tentu jujur. Kayak sampean ditekani, Pak, niki ana pembangunan masjid, monggo jenengan ajeng nyumbang pinten. Wis ditampani dibai ikhlas mboten? Insyaallah ikhlas. Padahal ngarep-arepaken pahala. Ya ikhlasnya kabur, Pak. Ikhlasnya kabur. Karena pengertian ikhlas itu sendiri ya tadi berangkat dari kejujuran. Kalau jujur nanti kaitannya iradatullah bil ibadah. Dia itu betul-betul hanya sebagai orang yang menjalankan kehendak Allah saja, tidak lebih dan tidak kurang. Maka itulah makna kejujuran rohaniyah yang sebenarnya. Wahadza utawi setiap orang yang jujur pasti ikhlas, tapi tidak semua orang yang ikhlas itu jujur, iku disebut maknal infisol wal ittisol. Itu namanya makom ittisol dan infisol. Kenapa disebut makom infisol dan ittisol? Li'annahu, dikarenakan orang yang jujur iku infasola, dia melepaskan diri an ghairillah, dari hal-hal yang tidak pasti, yang selain Allah itu enggak pasti. Jadi kalau hal-hal yang pasti itu pasti muatannya Allah. Kalau Allah pasti, selain Allah enggak pasti. Makanya dalam hidup ini carilah yang pasti-pasti aja. Yang tidak pasti buang, gawe ruwet ning pikiran. Wattasola, dan dia nyambung. Makom ittisol wattasola, lan nyambung sopo orang yang jujur, sodik. Nyambungnya tadi bil hudur billah, sebab dia banyak fokus terhadap kejujurannya atau fakta-fakta yang dia hadapi. Dia betul-betul plong, murni, dan dilandasi dengan kejujuran. Hudur bila itu maknanya fokus kepada Allah, artinya betul-betul ini yang pasti, itu yang tidak pasti, maka aku ambil yang pasti-pasti aja. Nah, itu namanya makom ittisol. Orang kalau sudah menemukan satu pengertian yang sampai klimaks, yang sampai tuntas, orang itu berarti namanya hudur ma'allah atau hudur billah. Apapun bentuknya kegiatan kita, kalau tuntas sampai akar-akarnya, itu disebut hudur billah. Jadi kalau diartikan hudur billah, fokus kepada Allah, itu makna yang jauh. Nanti kita sulit mengaplikasikan di kehidupan nyata. Maka disederhanakan, hudur billah itu kita betul-betul fokus dengan fakta, tapi tuntas fakta itu kita sikapi dan kita pahami, sekaligus kita eksekusi. Itu namanya hudur billah. Intinya tuntas dalam segala aktivitas. Ajo kagok. Jadi tukang kayu ya sing kira-kira tuntas tukang kayu. Artinya apa? Memahami dunia kayu betul-betul matang. Jenis kayu yang digeluti, yang dipahami harus betul-betul tuntas.
di bidang arsitek juga harus tuntas, di bidang obat-obatan juga harus tuntas. Artinya apa? Satu disiplin yang kita kerjakan paling tidak tuntas dari A sampai Z. Itu namanya makom itisol. Lah, orang yang tuntas dalam aktivitasnya, orang tersebut dilegalitaskan sebagai orang yang hudur billah. Dia fokus kepada Allah. Maksudnya fokus kepada Allah ya seperti itu. Kita tuntaskan dulu apa kegiatan kita, itulah disebut hudur billah. Wa amat tahqiq, adapun pengertian makom tahqiq. Apa itu tahqiq? Tahqiq itu sudah layak uji, sudah lulus uji, namanya tahqiq. Tuh, sudah diuji kuisi, jadi sudah lolos, namanya tahqiq. Tahqiq itu pembuktian. Wa amat tahqiq fahuwa mangka utawi tahqiq iku tamyizul maqamat. Membedakan beberapa level wal ahwal dan tegese beberapa spiritual, itu namanya tahqiq. Ba'duha min ba'din, satu sama lain bisa dibedakan. Oh, orang ini dominan makomnya makom mahabbah, berarti cenderung dia mengedepankan cintanya, sehingga nuansa hidupnya dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah. Oh, orang ini makomnya makom fana, ya aktivitas hidupnya cenderung tidak mau dikenal, tidak mau mengenal, cenderung lebih tidak mau nongol ke permukaan. Oh, ini makom bako, dia lebih menonjolkan eksistensi karakter bakoknya Allah. Itu semuanya akan terlihat kalau matang di semua disiplin. Nah, tahqiq itu pembuktian setelah lulus uji. Wa tahlisiha, dan kemurnian atau keikhlasannya, kemurniannya maqamat wal ahwal, murni minal aghyar was sawaib, tidak terkontaminasi oleh campuran-campuran yang tidak bermanfaat atau tidak menguntungkan. Jadi aghyar itu maknanya sesuatu yang tidak menguntungkan atau tidak bermanfaat, tanda kutip pikiran-pikiran sing ruwet atau hal-hal duniawiyah, itu dimaksud juga aghyar bisa, wasawaib juga bisa. Nah itu makanya tahqiq itu bisa membedakan, bisa memilah, oh ini makomnya ini, satu sama lain dia bisa membedakan, terus dia itu betul-betul murni, terbebas dari hal-hal duniawiyah atau tanda garis miring dalam kurung, dia itu pikirannya nggak keruh. Jadi kalau orang ahli spiritual itu indikasinya pikirannya beli ruwet, siji beli ngangkluhan, beli pusingan, beli mengkelan, beli kederan. Ku ciri-ciri makonon. Lamun wong tuntas makom-makom spiritnya tuh cirinya begitu. Plong boleh, fresh boleh kalau mau diistilahkan. Lawa amat tafrid, adapun utawi makom tafrid, bahwa mangka utawi tafrid iku wukuful abdi ma Allah bila ilmin wala halin li syuhudihi tafarradallah. Makom tafrid adalah wukuful abdi, fokusnya seseorang, fokus ma Allah, mengejar satu titik yang tidak bisa terbagi. Itu maknanya fokus ma Allah tuh, mengejar satu titik fokus yang tidak bisa terbagi, bila ilmin, tanpa dia memahami, wala halin, tanpa dia berinteraksi, li syuhudihi, karena betul-betul mendominasi jiwanya itu
merasakan hadirnya tafarodallah, syuhudihi, merasakan hadirnya seseorang. Siapa yang hadir? Tafarodallah. Ya tadi, setelah satu titik fokus yang tidak bisa terbagi, disitulah ada muatan infiradullah, tafarudullah, wahdatullah, wuhdatul wujud. Nah, itu bahasa-bahasa lain. Bahasa lain wuhdatul wujud, tafarodallah, wuhdatullah, dan lain sebagainya. Itu namanya makom tafrid. Sudah tidak berbicara ilmu, sudah tidak berbicara spirit, tapi perasaan itu mendominasi syuhud. Syuhud itu betul-betul dominasi satu titik fokus yang tidak terbaginya, dia mampu masuk. Nah, setelah masuk, disitulah dia menemukan satu pengertian wahdatullah atau wahdatul wujud, bahasa lain, atau tafarudullah, nyewijine Gusti Allah ning pikirane wong mau, ning aten-atene wong mau. Ya, bahasa sederhana tadi. Setelah dia betul-betul masuk dalam pengertian satu titik yang tidak bisa terbagi, berarti kan koyo wong plonga-plongo kalau diartikan secara umum. Wis blewelur kidul, wis tidak menggunakan bahasa ilmu, tidak menggunakan bahasa hal, tapi betul-betul ruangnya itu ruang rasa yang dominan. Jadi syuhud itu ruang rasa yang dominan, betul-betul dia masuk dalam pengertian satu titik fokus yang tidak bisa terbagi. Terus semakin dia masuk, semakin dia masuk, semakin dia masuk, dan tidak ada hentinya. Disitulah ada bahasa tafarudullah atau wahdatul wujud, bukan penyatuan. Ya, awas, bukan anal hak, bukan manunggaling kawula Gusti, bukan penyatuan itu. Nah, ini namanya makom tafrid. Kadang banyak tidak dipahami oleh masyarakat luas pengertian manunggaling kawula Gusti. Lah, ini pengertian manunggaling kawula Gusti itu teksnya ini aslinya makom tafrid. Jadi saking matangnya dia setelahnya ilmu hal amal, terus dia betul-betul menuju satu titik yang tidak bisa terbagi. Semakin dia masuk ke dalam, akhirnya rasa itu menemukan satu pengertian tafarudullah. Artinya apa? Sudah tidak ada yang lain. Wis belum bahas lain-lainnya, ilmu aja sudah nggak dibahas. Karena ruangnya sudah ruang klimak di situ tuh, klimak ruhaniyahnya maksudnya. Kaya sampean klimak mawon pripun lah, wis blekelingan pipi, wis blekelingan lambe, wis blekelingan susu, iya beli dikit. Wah, satu titik, wis pokoknya sing digulati apa? Senut. Nah, sing digulati itu namanya klimak. Sudah tidak berbicara kecantikan, sudah tidak berbicara kemulusan, iya kan? Kalau sudah fokus ke ruang-ruang klimak, nah ini sama. Makom tafrid itu seperti itu, yang diistilahkan oleh masyarakat Jawa dengan bahasa lain manunggaling kawula Gusti. Maksudnya itu tidak penyatuan, tapi syuhudnya, dominasi rasanya hamba itu karena menemukan satu titik yang tidak bisa terbagi. Semakin dia masuk, disitulah ada bahasa tafarudullah, wahdatul wujud, bahasa lain, infiradullah, itu bahasa lain. Nah, infiradullah bi ijadi kulli maujudin, dia merasakan keesaan Allah, betul-betul menciptakan
menciptakan semua yang wujud. Itu namanya makom tafrid. Dia betul-betul merasakan hanya Allah yang menciptakan semua yang wujud. Wasumuli kudratihi kulla makdurin, dan semua skill yang ada di alam raya ini merupakan kudrohnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini power Gusti Allah kabeh. Sampai apapun yang ada di alam raya ini beserta solar sistemnya itu betul-betul merasakan sumuli kudratihi. Nah, ini kuatnya makom tafrid seperti itu. Supaya tahu aja walaupun kita belum bisa ke sana, supaya tidak salah ketika mendefinisikan makom-makom ataupun level-level spirit yang ada pada para aulia. Ini namanya makom tafrid. Lah makom tafrid itu sendiri merupakan buah daripada sidik, kejujuran. Makanya kejujuran itu merupakan iradatullah fil ibadah. Itu murni orang itu dikehendaki oleh Allah supaya jadi abdi dalem. Kalau istilah di keraton. Makanya orang yang jujur itu sebenarnya iradatullah fil ibadah. Maksudnya dia betul-betul dilegalkan oleh Allah jadi orang dalam. Kayak istilah orang keraton itu kan yang ngambil kan rajanya. Mang Tori, mriki jenengan tak dadeaken pengawale kula, siap Baginda Paduka Raja. Kan begitu kalau rakyat biasa dipanggil oleh sultan. Bener nggak? Tapi instruksinya dari sultan, bukan keinginan sendiri, bukan. Nah itulah makanya kejujuran itu barang mahal, barang langka, mutiara yang tidak ternilai harganya. Tidak ternilai harganya. Makanya para nabi itu pasti dia punya spirit atau punya level spirit as-sidik. Makanya wasidikun, bahasa sidik banyak diungkap dalam Al-Quran, banyak diungkap dalam hadis-hadis, banyak diungkap dalam maqalatul aulia, maqalatul sufia dan lain sebagainya. Itu bahasa sidik. Daya tadi pengertian tafrid, iroda, terus tahqiq, terus ittisol, infisol, itu sudah semua diurai. Sekarang al-babul khamis, bab yang ke 35. Al-babul khamis wassalasun, utawi bab yang ke 35 iku fi bayani ridho, menjelaskan tentang pengertian ridho. Ma huwa ridho? Ridho iku lamun jare wong Cirebon kok puas. Puas durung cung, wis puas. Ridho iku plong. Angger puas iku enak. Iku ridho iku maknane puas. Konon bae. Aja angel-angel. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoi. Ya kalau kepuasan yang kita rasakan itulah pengertian ridho dalam ruang kita manusia. Adapun ridhonya Allah, wah wis bisa dibayangkan kayak apa. Angel wis bisa dibayangkan. Maknanya sederhananya wis konon bae makna puas itu, ridho itu maknanya puas. Ari wong puas kan serba enak, betul nggak? Puas bilang, wah puas pisan, enak. Nah, pasti enak. Kalau puas tuh pasti enak. Sing berat itu lamun beli puas, wah tidak memuaskan. Nah, beli enak, oh nggak memuaskan tuh. Ya kan? Sesuatu yang tidak memuaskan itu nggak enak. Tapi kalau sesuatu itu memuaskan, apapun bentuknya, bagaimanapun aktivitasnya, kalau memuaskan, itu namanya ridho. Kita jangan berbicara ruang ridhonya Allah seperti apa. Terus bahasa ridho aja dulu, teks ridho aja, kepuasan.
Apalagi kok bahasa kepuasan itu Allah yang ridho dengan hambanya. Wah, nggak bisa dibayangkan luar biasanya orang kalau sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul nggak? Qala Imam Haris Al-Muhasibi. Pendapat Imam Haris Al-Muhasibi. Ar-ridho utawi pengertian ridho iku sukunul golbi, yaitu plonge pikiran tahta jiryanil hukmi, di bawah undang-undang ukuran atau aturan hukum alam. Jadi wong ketika hidup pikirannya plongnya itu dia betul-betul dinaungi oleh undang-undang hukum alam. Plong dia hidup, diposisikan dalam posisi apapun, dia kok plong, berarti orang itu punya makom ridho. Aja protes, Gusti pengen kok gitu cilik sekolah kok cita-cita jadi tentara, barang gede kok tadi tukang sampah, berarti tidak ada ridho di situ. Kita ku sebenarnya S2 kudunya dari dosen, malah dari bakul S umpama, berarti tidak ada ridho di dalamnya. Ketika orang itu ridho di posisi apapun, di posisi manapun, dalam situasi apapun, dia akan selalu memantau, inilah hukum alam yang Allah berikan. Suatu saat saya di atas, suatu saat saya di bawah, suatu saat saya diperankan jadi si A, si B, si C, ya sah-sah saja. Yang punya hak prerogatif Allah, kita hanya wayang, mau ditabrakkan ngetan mau, ngulon mau, ngalor mau, ngidul mau, diunjalakan ning kalen juga mau, jenenge wayang, ya kan? Sah-sah saja. Nah, cuman wayang ketika bangkang, ya bisa jadi dikepuk ning dalange, kurang ajar. Wayang kok tak arah nang mene kok pengen diarah nang ngiri, pengen nganan bae, malah di tugal-tugal apa, dibakar wayangnya kan. Nah, itulah. Maka ridho itu adalah sukunul qalbi, plonge pikiran, tapi plonge karena melihat hukum alam, bukan hukum kemauan dirinya, tapi melihat hukum alam. Oh, berarti Gusti Allah itu lagi ndadekaken kula ning dunia seperti ini, ya wis tak jalani, saya nikmati. Bahasanya dinikmati, dijalani apa adanya, jangan ada apanya. Itu namanya ar-ridho menurut pendapat Imam Haris Al-Muhasibi. Wa qala Dunun Al-Misri, menurut pendapat Syekh Dunun Al-Misri, ar-ridho tawi ridho iku sururul qalbi, senenge pikiran, senenge ati, ya toh, bimuril kodo, sepahit apapun fakta yang dia hadapi, kenyataannya blenak, mekayo bangkrut baik, tapi hatinya seneng, bokatan Gusti Allah ku lagi ngelakonakan kulo dadi lakon sing bangkrutan, ya wis tak senengi. Nah, itu namanya ridho. Ridho itu luar biasa. Pendapatnya para aulia macam-macam. Sururul qalbi, seneng pikirannya, seneng sekalipun bimuril kodok, sekalipun fakta takdiri blenak pahit, tapi dia seneng, ya karena tadi Allah memang memberlakukan saya di posisi ini, peran saya di panggung sandiwara dunia ini dijadikan seperti ini oleh sutradara, ya wis tak nikmati. Tuh, dari penjahat tak nikmati, umpama bahasa sederhana kan begitu, tak nikmati, malah akibati ya jadi penjahat. Itu tuh di film-film kok kang akibati ku penjahat, kari seri sih kadang pakai kari terus kadang-kadang mati remeknya dingin. Nah, itu ya, itu namanya menurut pendapat Syekh Dunul Al-Misri, ridho itu adalah
bungahe pikiran, senenge hati, sekalipun kenyataannya pahit. Itu menurut pendapat Syekh Dunun Al-Misri. Wa qala lan dawuh sapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zako akan mencicipi tokmal imani ing sariye iman. Awas, orang akan mencicipi sari, paham sari? Sari yo ibaratnya lamunan buah yo diperes jadi sari. Sarinya iman, orang akan mencicipi makanan iman, maksudnya orang akan mencicipi sarinya iman, ruhnya iman. Sopo man wong, orang akan mencicipi intisarinya iman wong, orang itu rodiya billahi robban, ketika dia puas dengan Allah, ketika dia puas dengan fakta yang sebenarnya, dengan yang pasti, dengan yang nyata. Jadi kalau sesuatu yang belum nyata, belum pasti, jangan Anda puas dulu. Dipastikan dulu kepastiannya. Kalau sudah pasti dijalani, baru itu kepuasan akan bisa Anda nikmati. Akan mencicipi intisarinya iman orang yang betul-betul dalam jiwanya plong ning Gusti Allah sebagai pangeran, sebagai Tuhan, betul-betul seneng sekalipun ditakdirakan pahit. Waduh baik kan? Itu. Karena tadi sutradarai mung Gusti Allah. Jadi arepan preben maning, berontak yo masuk bisa bleh, malahan nambah parah lamun berontak. Ya wis bae dinikmati, ya wis Gusti tak nikmati. Bokatan sampean senenge kulit kudu dadi meketen, yes mangga. Tuh. Kadang-kadang wong protes. Masya Allah, jemondok suwe-suwe balik dadi kiai. Lah, urusan dadi kiai karo dadi kiai ku dudu hake sampean. Wis sampean urip apa anae, sing penting gelem ngaji. Jadi legalitas itu enggak penting. Sing penting iku kepuasan jiwamu sejauh mana ketika memandang kenyataan yang ada. Ketika seorang petani mesantren dengan ilmu yang banyak, dia pulang jadi petani, jangan kecil hati. Allah bisa jadi ridho ketika Anda jadi sosok petani yang berilmu. Bisa jadi Allah ridho Anda sebagai tukang rosok yang berilmu. Allah ridho Anda sebagai seorang pengusaha yang berilmu. Bisa jadi, jangan digetuni. Kiai sih jabatan sing beli kanggo nih akhir tuh Pak. Jabatan moral beli kanggo. Gelar-gelar mekononku tak guang, kudu diguang Pak. Aja sampai nempel. Apa maning jabatan material ya. Jabatan moral mawon kudu dibuang Pak. Kudu dibuang. Sebab bahaya kalau jabatan moral kok melekat ning pikirannya sampean. Kowe sampean kegeden rumangsan. Kadung wis ditokohaken, kadung wis dikiyayaken, terus anu kang ngece sampean atine rungsing. Ya berarti bermasalah imane ngono Pak. Abu berarti ngono. Kenang dom setitik baku pasem gitu ku kiai aja masa dudang peduan bae lah. Salah sampean sampeane melegalkan sendiri jabatan itu. Coba kalau atine sampean plong, sing penting radhiyallahu billahi robban, enak tuh. Jadi petani mangga Gusti tak nikmati, macul. Jadi tukang jamu tak nikmati, terus apapun yang kita geluti nikmati, sudah selesai. Sing kira-kira sampai puas kok menikmatinya, nah itu baru. Ini kadang disalahartikan oleh masyarakat luas seperti itu. Waqala kanjeng Nabi juga dawuh alaihissalam dalam hadis yang lain, innallaha temenan sesungguhnya Allah Ta'ala bihikmatihi, dengan ketentuannya Allah,
Ja'ala menciptakan sapa Allah ar-ruha ing ruh manusia atau rohnya malaikat firido wal yakin. Awas loh. Jadi jiwa itu sebenarnya diciptakan oleh Allah itu dalam ridhonya Allah, dalam kepastian. Makanya di alam arwah, sebelum kita dikontrak dengan jasad yang lemah dan hina ini, betul-betul roh itu diridhoi. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Yaitu itu maknanya plong betul, itu face to face, ketemu langsung kayak apa enak teh, iya kan, tanpa hijab, tanpa satir. Gandeng dikontrak dengan jasad kelalen kabeh. Alastu birabbikum membu mendi kelingane uma, kelingane rangdo, kelingane sawo, jabatan, pegawaian, wah wis uplek bae ning ngono. Akhire kelalen kabeh, dalane balik kangelan. Alastu birabbikum kaitane innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi sebelum kita diinnalillahikan oleh manusia, kita harus punya innalillahi sendiri, Pak. Jadi tiap dino ke awake dhewe kula lan panjenengan kudu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Piye dalane bali ben iso ketemu? Harus punya Google Map, Pak. Google Map akhirat. Yo diantaranya Google Map akhirat supaya bisa weruh dalan innalillahi, diantaranya adalah kajian tasfiyatul qulub, pembersihan jiwa ansawa ibid dunyawiyah wal ukhrawiyah, agar kemurnian kita betul-betul nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini makanya Allah menciptakan ruh firridho wal yakin. Kenapa Allah sampai benci? Karena jiwa itu sakit, Pak. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Sakitnya jiwa itu sebab bisawa ibid dunyawiyah. Pikirannya digawe ruwet dewek, Pak. Ya digawe ruwet dewek. Tinggal dinikmati bae. Ya, tinggal dinikmati, disyukuri, terus aja neko-neko aja macem-macem. Nah itu nanti lebih enak, lebih enjoy. Silahkan orang mau bilang A, B, C, mau bilang baik, mau bilang buruk, no problem. Itu jiwa-jiwa yang merdeka seperti itu, Pak. Sehingga dalam hidupnya itu tidak meninggalkan beban moral. Awas, hati-hati. Beban moral itu merupakan dosa yang paling sulit untuk dihapus, Pak. Mulane wong stres karena kaken beban, Pak. Wong stres kaken beban moral. Makanya para sufia itu lebih mengedepankan kita hidup itu harus sering-sering menghilangkan beban moral. Karena kalau beban moralnya hilang, ya tadi nanti radhiyallahu anhu plong atine, puasnya jiwa itu luar biasa. Ya kepuasan ruhannya itu sa'adatul udmah adalah aliqa ila wajhillah, an-nadhar ila wajhillah. Itu kan sa'adatul udmah. Keberuntungan yang paling tinggi itu adalah aliqa ila wajhillah, nanti setelah jasad kita lepas dari kontrak roh. Ketika jasad kita masih ada kontrak dengan roh, liqoknya bil ilmi bil fahmi, kita harus memahami Allah secara rohaniah. Kitanya harus memahami Allah. Bokatan kadoan pengertian kita harus memahami Allah sing kenteng ngaji tasawufe. No, bahasa mokonon. Bahasa ning dunya nador ila wajilaku sing kenteng memahami tasawufe. Lamun wis kenteng, engkoe bisa tuntas
engko bisa duwe sikap, engko bisa nglakoni. Arikin kan masih tahap pembelajaran dulu, makanya tasawuf kita itu ngajinya Pak. Adapun amalia ora usah digagas, ora usah dipikir mateng-mateng, jangan ditipu oleh kubu sebelah. Awas, hati-hati, Kanjeng Nabi dawuh al ilmu bila amalin kasyajarin bila simarin. Awas lo, ilmu hari diamalakan kowe kaya wiwitan lah kowe. Berarti percuma sampai ngaji tasawuf tapi belum dilakoni. Ngaji bae durung tuntas apa nglakoni preber. Tema-temanya aja belum tuntas, belum paham betul. Nanti kalau sudah paham betul, baru dia punya hal, punya karakter. Setelah punya hal, baru dia eksekusi amal. Nah, setelah amal, baru rentetannya adalah ikhlas. Setelah ikhlas, baru ada makom mahabbah. Itu makom mahabbah di situ. Nah, kalau sudah makom mahabbah, legalitasnya radhiyallahu anhu. Gusti Allah puas ning sampean. Terus kayak sampean puas dalam sesuatu yang betul-betul tuntas. Sampean mengerjakan sesuatu hasilnya bagus, tuntas, teliti, cermat, pastikan enak. Wah, hasilnya memuaskan. Jangan cari kepuasan yang dipaksakan. Duh, preben yo ben kuat carane itu obat kuat kun kuarane dudu cari kepuasan. Kun ku memaksakan kepuasan, endingnya apa? Berantakan. Meledaskan. Memblenakkan. Engko apa? Kecanduan. Kuate angger didoping, lalu didoping lemes. Efek sampingnya karena itu faktor kimiawi. Makanya harus hati-hati. Kalau yang kuat secara alami yus ana apa adanya aja sudah dinikmati. Kadar Gusti Allah wis ngepasaken trep baut karo umur wis ditrepaken. Wis aja mikir wong macem-macem. Kayaknya kurang puas lawan gede kok. Ya wis apaan gede apaan cilik. Gusti Allah wis ngepasaken nafsu sampeane bae. Kang protes ku nafsu sampeane bae. Ari Gusti Allah wis ngepasaken sampean mung sampeane beli bisa memahami radhiyallahu. Tuh. Wah, akhirnya berontak terus. Maka itu harus disadarkan. Wa ja'ala, dan Allah menciptakan lahum alhamma ya. Allah menciptakan alhamma ing kesusahan, keprihatinan, wal hazna atau wal huzna ing kesedihan, gelisah, gundah, gulana, fisyaki ing dalam keraguan. Orang kalau tidak yakin, orang kalau ragu, kalau bimbang, itu pasti pasti sengsara Pak. Wong kalau tidak yakin itu pasti sengsara. Orang kalau tidak tuntas pasti blena. Nguyu beli tuntas blena. Ya beli. Klimak beli tuntas ya blena. Aduh nembe separuh ya kagok. Ya blena, angger blena. Sing tuntas enak. Angger beli tuntas apa bae blena. Iya kan? Sesuatu apapun kalau nggak tuntas blena. Sederhananya begitu. Allah menciptakan ham dan husna itu karena orang itu ragu. Orang bisanya ragu karena dia nggak paham, ya toh? Karena dia nggak ngerti, akhirnya bimbang, ragu. Lah itu pasti endingnya sengsara, endingnya susah, endingnya gelisah. Tuh. Wasukti, mengkelan. Ciri-ciri wong beli pahaman mengkelan. Tapi orang kalau betul-betul tuntas pahami, beli bakal mengkel Pak. Diseneni wong kan beli mengkel. Wis ngomong bae mbokatan lagi pengen nyeneni. Wis wiyo bae. Tuh. Tadi kader beli goeng. Iya beli. Ngecaprak dewek ngalor ngidul, suruh temen. Iya toh. Tuh, itulah jiwa kalau sudah plong, jiwa kalau sudah betul-betul sidep, enak Pak. Kayak wong edan kok. Turu seturu-turu mangan seketemu ya toh, ana wong nglarui yo orang ngurus. Iya kan?
Iya seperti itu jiwa yang merdeka, gambarannya seperti itu. Persis kayak wong edan. Jadi gambaran jiwa yang merdeka itu persis plek kayak wong edan. Turu sak turu-turue, mangan seketemue, ya beli tur beli ngarani, wis padha lep-lep bae. Nyatane kan lakas sing manjing rumah sakit diperiksa. Iya kan? Padahal secara kesehatan itu makanan sudah basi, iya kan? Ya Allah ingin merankan orang itu jadi seperti itu. Allah punya hikmah di belakang itu. Makanya aja protes. Apapun yang Allah berikan pada kita, di tempat apapun, di profesi apapun, di lini manapun, kita harus siap. Tuh, sendiko dawuh paduka. Ibarat kita disuruh oleh seorang raja, dipanggil, itu namanya kejujuran. Maka yang perlu ditanamkan itu adalah kejujuran. Kalau orang jujur pasti ikhlas, orang yang ikhlas belum tentu jujur. Wes, itu dawuh Kanjeng Nabi. Waqala berpendapat sopo Imam Junaid al-Baghdadi. Arido utawi pengertian ridho menurut pendapat Imam Junaid. Huwa ikus sihatul ilmi al-wasil ilal qulub. Ridho kalau menurut Imam Junaid adalah sihatul ilmi, beres pemahamannya. Orang kalau pahamnya beres, al-wasil ilal qulub, pasti tekoni hati, tekoni pikiran. Oh, tuh. Itu makna ridho menurut Imam Junaid. Sihatul ilmi itu pahamnya betul-betul nandes, pahamnya nandes tapi nyambung ning ati. Yo kan plong maknane. Seperti saya katakan tadi, bahasa sederhana wong Jawa plong. Karena saking pahamnya kan plong. Oh, nah kan iya kan? Oh, masya Allah. Akhirnya ajib. Hatinya akan muncul bahasa ajib, merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala karena pahami beres. Pahami durung beres kongkong lakoni iku wong Jawa ngaji kaya yo tasawuf tapi kelakuannya kaya wedhus ya blagen. Iya kan, wong tasawuf kula ngajine kok ngajine bae durung tuntas ben apa nglakonane ya kok dikit tuntasakan dikit. Nah makanya tasawuf kita itu ngajinya bisa aja macam-macam. Tuh makome kula-kulaan niku wis makome ngobrolaken ceritae tingkah lakue karaktere pendapate para salafus sholihin iku makom tasawuf kula-kulaan supaya enggak gagal paham ketika ada bahasa-bahasa yang diungkapkan oleh para salafus sholihin. Oh makom fana tuh begini, oh makom tafrid tuh begini, oh makom baku tuh begini. Tuh, supaya kita tidak terjebak, tidak ikut-ikutan ngawur, ada yang membimbing, ada yang mengarahkan. Nah kita tidak perlu memaksakan diri harus saya harus bisa fana, saya harus bisa tafrid, nggak perlu seperti itu. Nanti kalau sudah tuntas itu tinggal nanti pengembangan masing-masing. Jadi tidak perlu ditonjolkan di masyarakat. Hari masyarakat ku yo mekono niku sekarepe dhewe. Kadang-kadang duduk masyarakat baik, kadang-kadang tokohnya juga begitu yang tidak paham tuh. Kiai-kiainya juga begitu. Aju keduren ngaji. Lah, aju kejeron lah keduren ning ngendi wong dhuwur beli apa sih? Nyatane Kang bukan basic pesantren aja bisa memahami, beli edan, beli stres. Iya kan? Kadang asumsinya kan aju bahaya ngaji tasawuf buatan edan beli kuat. Yang sire tasawuf abal-abal, lapor referensi ya toh translator lafadnya nggak jelas, narasumbernya tidak kooperatif, tidak objektif, atau bisa jadi tidak paham, akhirnya mangkrak. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Makanya harus ditelaah secara menyeluruh dulu, jangan digebiah ya. Itu kebanyakan terjebak di situ para rawuh.
Al ilmu bila amalin kasyajarin bila simarin. Ya, memang betul hadis itu nggak salah, ya kan? Ilmu tanpa amal ibarat pohon tak berbuah. Itu betul dawuh Kanjeng Nabi, sahih, leres, betul itu. Terus kita orang yang lagi belajar kayak begini langsung ditembak dengan hadis itu, ngaji tasawuf tapi lebih bisa dilakukan percuma. Ya jangan begitulah, ya kan? Bagaimana mau bisa akan berbuah wong pohonnya aja belum tumbuh, belum disirami, durung gede, ya kan, durung dipupuk, durung diopeni beneran. Ya kok dikit ngaji bae dikit sing hatam, sing tuntas, sing paham. Ada urusan buah sing mengko. Nah, itulah makna ngaji kula-kulaan ikulah buahe tasawuf. Mending sampean gelem ngaji sampai kaplak di gelem ngaji bahaya. Tuh. Sebab kubu sebelah pinter kang dibisiki kiai kang dia paham. Wah, akhirnya terus kadung dia paham yo umatnya pirang-pirang akhirnya jeplak ngomong aju ngaji tasawuf dikit bahaya membokat edan dia kuat. Nah ikilah oknum-oknum dari orang kita sendiri loh, bukan dari yang lain, dari oknum orang kita sendiri. Dia tidak paham terus mengutarakan statement seperti itu. Yo santri masyarakat awam diomongin makonan ning kiai, yo langsung percaya 100%. Nggih, mau cari kiai kita bloli aja mau ngah gitu sih. Lah, akhirnya kan begitu. Bagaimana mungkin orang mau bisa kenal dengan kekasih-kekasih Allah? Ya kan? Kalau sudah dihambat seperti itu. Makanya itu perlu diluruskan. Oknum seperti itu perlu diluruskan. Dijewer lam disoko kaum ini. Ya mbari ajos pendapat nganggo pikirannya dewek, pendapat pakai referensi aturan yang jelas supaya bisa terarah. Iya. Mau jare Abah Tore ku pendapat kelelep. Iya. Wong beli bisa renang nulungi wong bayae kelelep bareng kan. Tadi menurut pendapat Imam Al-Junaid Al-Baghdadi ar-ridho sihatul ilmi al-wasil ilal qulub faida basyaro al-qalbu, ketika sudah menjalankan al-qalbu ati atau pikiran menjalankan hakikatal ilmi ing hakikat pahamnya ilmu betul-betul dia jalankan adahu pasti menghantarkan opo pemahaman yang tuntas ilmunya menghantarkan ila ridho pada kepuasan. Cocok gak? Orang kalau pahamnya tuntas, enak, ngerjain nang PR paham KB tuntas KB, ya oleh 10 KB, enak kan? Plong atine ini sederhana sebenarnya, enak tuh. Kalau pikiran sudah mengenali pemahaman yang tuntas, ada pasti menghantarkan apa pemahaman yang tuntas hu ing wong dihantarkan ila ridho menuju pada pengertian ar-ridho, plong atau puas. Itu aja sederhananya. Kita sederhanakan bahasanya supaya bisa ning atiku konon lo maksudnya. Supaya walaysa ridho wal mahabbah kal khauf war roja. Walaysa tidak sama opo ar-ridho wal mahabbah. Awas lo. Ridho dan mahabbah itu enggak sama. Definisinya enggak sama. Kal khauf war roja, seperti halnya pengertian khauf, pesimis, war roja dan optimis. Enggak sama. Fa innahuma, bahwa yang namanya ridho dan mahabbah iku halani, dua spirit, dua spiritual, la yufarikoni, yang tidak akan bisa pisah, tidak akan bisa memisahkan kedua-duanya. Mahabbah dan ridho atau khauf dan roja tidak akan bisa memisahkan al-abda, seorang hamba, fid dunya wal akhirah. Jadi kedua-duanya itu boleh bakal pisah
dengan seorang manusia di dunia dan di akhirat. Ning dunya ku anane ridho, mahabbah, khauf dan roja pun kang beli bakal pegot dunia akhirat. Kang beli pegot dunia akhirat ku mungkuwen. Yo ning dunya anane kepuasan, ya toh, kecintaan, takut dan optimis. Wis kuniku pakupeke ning dunya ku. Kang beli bakal pegot dari manusia itu. Fid dunya wal akhirah li annahu, karena setuhune kelakuan. Maksudnya kelakuan itu isinya fil jannati iku ing dalam swarga fil jannati ing dalam swarga iku layastagni, tidak membutuhkan anir ridho wal mahabbah. Artinya di surga itu bahasa la itu maknanya nafi. Ya. Istighna itu tidak butuh. Nafi ketemu nafi jadinya isbat. Di surga aja ya butuh ridho dan mahabbah. Ya lamun lako mahabbah sampean bakal gelem kelonan karo bidadari wong lako cinta aja. Iya kan? Beli bakal kepengen ketemu Gusti Allah maning. Kalau nggak ada ridho dan mahabbah nggak mungkin. Artinya di surga pun ridho dan mahabbah itu berlaku. Kepuasan berlaku, bos. Ya iya. Sok puase ping piro njaluke? Sampai dalam satu keterangan wong siji 500 bidadari. Tuh. Sedina sewengi digilir kabeh, kuat beli lemes. Hebat teman. Ya karena kepuasan, ada ridho di sana. Dipuaskan, dipol-polaken. Puase ning kana dipol-polaken. Semono ugo, semono hebate, semono enake, semono puase dengan an-nador ila wajilah belum sebuah kepuasan. Semono enake ketika dibanding dengan an-nador ila wajilah ambiar Pak. Durung apa-apane. Iya kan? Masih belum ada apa-apanya. Akhirnya kelalen kabeh. Sing dirindukan, sing dimahabbahkan, kepengene nador ila wajilah terus. Cuman karena makom manusia peringkatnya sesuai dengan kapasitasnya, waktu di dunia dia dekatnya dengan Allah seinten mana, di akhirat juga penentuan kesimpulannya akan intennya seperti itu. Nek ning dunya kok intene karo Gusti memang betul-betul inten, ya di akhirat juga inten. Ning dunyane planga-plongo abong-abong ngaji wae sekedar pelampiasan daripada aku batur. Wah, luru rubung-rubung. Ya ning kane kan buka temu beli ngono. Kamu model mokonon. Iya kan? Sejauh mana inten kita, serius kita. Karena dekat dengan Allah di dunia itu bil fahmi bil ilmi. Kalau dekat di akhirat bil liqa. Rohaniah kita ketemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, rohnya kita punya jasad lagi dari alamul malakut, alamul arwah, kita tuh punya jasad lagi dari alam akhirat. Makanya begitu di sana nanti paham ketika dia bisa nador, kamu ingat kamu dengan aku ada perjanjian. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nador ila wajilah tuh begitu. Bala syahidna. Akan seperti itu. Sendiko dawuh Gusti. Siap komandan kalau istilah di dunia kan gitu. Lah akan seperti itu. Jadi sejauh mana inten kita di dunia, nador itu penentuannya sesuai intennya di dunia. Karena kaitannya dengan kepuasan, kaitannya dengan cinta. Secinta apa Anda di dunia dengan ngaji? Secinta apa di dunia Anda menuntaskan kajian-kajian? Wis aja nunggu ning akhirat, ning dunia badikit. Sing seneng tuntas, aja sampai beli tuntas.
Tuh, ngaji ya begitu. Kitab fikih ya sing tuntas fikih, kitab tafsir ya sing tuntas tafsire, kitab alat ya sing tuntas alate, kitab tauhid ya sing tuntas tauhide, kitab tasawuf ya sing tuntas tasawufe. Artinya dari sekian banyak judul-judul tema kitab-kitab buku-buku yang ada, paling tidak kita tuntas hatam dan paham. Itu aja sederhananya. Itu namanya media kita takarub kepada Allah di dunia. Liqo di dunia ya bil ilmi, liqo bil akhirat bir ruhi wal jasad. Li'anau fil jannah la yastagni'ani ridho. Wa qala Ibnu Atha, berpendapat Imam Ibnu Atha. Ar-ridho menurut Imam Ibnu Atha, ar-ridho utawi ridho iku sukunul qalbi, tenange pikiran, tenange ati, ila qadimi ikhtiyarillahi ta'ala lil abdi. Dia pikirannya tenang, pikirannya plong, merasakan bahwa inilah pilihan Allah untuk seseorang. Bama dirinya, oh barangkali inilah yang terbaik menurut Allah, saya di posisi seperti ini. Sudah, jangan berontak, dinikmati aja, kerjakan aja dengan enjoy, dengan fresh, tidak banyak beban. Ana wong ngomongi ngalor ngidul aja, anggap aja kuping mlebu kuping kanan, metu kuping kiwe. Aja dipikirin teman-teman. Annahu, bahwa Allah Ta'ala iku ikhtaro memilihkan sopo Allah lahu kepada abad, memilihkan al-afdola ing yang terbaik. Sebenarnya ketentuan kita hidup di dunia itu sebenarnya sudah Allah pilihkan yang terbaik sesuai dengan ketentuan Allah. Tidak harus nongol semua, ono sing ambles juga. Ojo batie bae kudu ono kang rugi juga. Iya toh, umah beano WC. Dia apa WC KB kan belum mungkin, ya kan? Ya umah ya ano WC, ano kamar mandine, ano ruang tamu. Ya pada bae dagang ya ano enake, ano blenake, ya wis dinikmati bae. Aja digawe pusing. Bayardo. Terus Allah ridho. Allah ridho itu artinya ya kamu pasnya di sini lahu pada orang itu. Nah, makanya orang itu ketika berontak ya dia kufur nikmat, mengkufuri apa yang telah Allah tentukan. Wa huwa utawi ridho ikut tarkus sukhti. Ciri-cirinya menurut Imam Ibnu Atha diantaranya adalah tarkus sukhti. Wongnya belum mengkelan. Wong ridho itu belum mengkelan. Wong ari aten-atene plong, pikirane plong itu belum mengkelan. Ya sampai cari kono bae lah. Nah, tapi belum mengkelan atine, tarkus sukhti. Belum mengkelan. Wa qala Imam Abu Turab, laisa yunalu ar-ridho minallah minad dunya fi qalbihi miqdarun. Laisa tidak bakal didapatkan, laisa yunalu tidak bakal diperoleh opo ar-ridho, makom ridho. Minallahi dari Allah Ta'ala, minad dunya di dalam dunia ini, fi qalbihi di hatinya orang opo miqdarun, sekecil atom benda. Artinya Allah tidak akan ridho ketika di hati manusia ada sekecil atom benda materi duniawian nempel, Pak. Masya Allah. Barang golongan gula-gulaan, waduh, anu gerobak, anu warung, ya beli. Wah, macam-macam, Pak. Masya Allah. Anu anak, anu rabi, anu batur, anu kolega. Wah, manjing kapining jero ati. Anu kaplingan, ruwet dewek, Pak. Artinya urusan yang sifatnya duniawiyah ojo sampai nempel ning pikiran, ojo sampai nempel ning ati. Kunku kanggo jasad. Ya urusannya jasad. Ari urusane ati, urusane jiwa, urusane roh. Sebab roh iku ble lanang, ble wadon, ble mangan, ble nginum, ble mati, ble turu, ble butuh segala-galanya. Roh iku butuh mung siji,
kepengen tuntas kenal Gusti Allah, kepengen paham ning dunya kang menghambat ya jasad kita sendiri, keinginan kita sendiri, syahwat itu sendiri, itu yang menghambat, yang menjegal rohania kita liqo dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ridho dari Allah tidak akan bisa dicapai ketika dalam pikiran manusia ada sekecil atom benda materi duniawiah. Barang rekening nempel kabeh ning ati BRI, Mandiri, BCA, Danamon. Wah, ngitungi be angka. Tuh enake apa? Iya kan? Masya Allah lah ini. Artinya silahkan Anda punya rekening banyak, tapi aja nempel ning ati. Ongko-ongko bae. Tuh ciri-ciri wong rido kuwi ongko-ongko bae. Tuh. Kalong ya wis kok ongko-ongko bae, nambah ya ongko-ongko bae, artinya enak. Sejen karo hari kurang, waduh kemrungsung. Hari nambah alhamdulillah ku tandai dudu wong rido. Hari wong rido ku istiwa, belen. Ana ya mengkonon, laku ya mengkonon. Padha bae. Kader judule wong urip iku mengkonon. Enak karo blenak pada bae. Lamunan atine sampean, pikirane sampean iku wis duwe level makom arido. Ya blemaido hari golongan kula-kulaan durung duwe makom ridho, pulane belajar dikit ke makna pengertian ridho sing tuntas. Wah, berarti masih makom iming-iming golane isun-isunan. Wah, iming-imingnya kepengen duwe kian kayak kebablasan akhirnya iming-imingnya kan. Waqala Imam Siri bin Mughalas bin Sakoti, Imam Siri Sakoti. Khamsun utawi 5 perkala min akhlakil muqarrabin, termasuk akhlaknya para aulia yang sudah dekat dengan Allah, ar-ridho anillah. Akhlaknya ahli taqarrub, orang-orang muqarrabin, baik minal anbiya wal malaikah wal aulia, itu adalah ciri-cirinya adalah ar-ridho anillah, puas dengan apa yang Allah berikan untuk kita. Itu namanya akhlaknya muqarrabin. Saking pahamnya tentang ridho, akhirnya dia enak. Nah, itulah makna taqarrub, itu paham. Saking pahamnya dia tentang ridho, sehingga dia tidak berani berontak, tidak berani marah-marah, tidak berani protes. Yes, ongko-ongko baik. Yo, syariat waya dijalankan, jalankan. Hukuman harusnya dijatuhkan, ya dijatuhkan. Jadi tidak ada beban ketika dia menjalankan semua aktivitas di dunia ini. Itu indikasinya seperti itu. Fima, dia rela dari Allah, fima dalam hal-hal tuhibbu kang siro seneng, wa tukrahu kang siro beli seneng. Jadi kudu rela, baik keadaan blenak ataupun keadaan enak ataupun keadaan blenak, kudu seneng. Cocok beli cocok, kudu seneng, kudu rela. Ari tukrahu ku sengit, maknane beli cocok. Tuh. Lah menungso rata-rata akeh beli cocok karo Gusti Allah. Akeh beli cocok sok mayoritas. Tuh, kang cocok karo Gusti Allah ku titik, Pak. Akeh beli cocok. Sebab kenapa akeh beli cocok? Sebab sing ngomong iku syahwate, bukan rohaniyahnya yang betul-betul dia itu diciptakan oleh Allah dalam kondisi ridho. Lah nek ruhaniyahnya betul-betul paham tentang ridho, tidak ada kata beli cocok, tidak ada kata beli puas, tidak ada kata blenak. Karena pada baik enak blenak metuwe sing Gusti Allah arep reben maning. Melayu wis beli bisa kobet. Ya wis bae dinikmati. Tuh. Larun tuh jangan-jangan ya Gusti, kulo hisabe kula mangan rajungan dicapit. Aduh Gusti, hisabe mangan ayam ditotol, dijalu. Ya wajar, dinikmati baik. Tuh, ada tali protes. Aduh larun tuh kurang ajar lah. Wajib protes. Wajar.
lamun ngomong kok istilahnya larun tuh ngomong wong sirai untung gerus kita jari rajungane beli jari wak lele wong sirai gitu disembelih digoreng dipangan dikerawuk diuntal tak patil di segala macam bentuk hewan itu protes kabeh makanya larun tuh kan wah wis kaya dibilang nah iku lamunan kita menikmati itu engko rada mending larun tuh iku jadi rada mendo sakite coba dicoba dieling-eling buat larun tuh jadi kabeh segala binatang ku hadir ngetok nang senjata kabeh macan yang nganggo taringe gajah yang nganggo gadinge beli kala jengking nggo antupe wis pokoke kun kabeh karena untune menungso iku pemakan segala Pak makanya dia itu betul-betul puas dengan Allah fima tuhibbu wa tukrahu baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan tuhibu kang siro seneng wa tukrahu kang siro beli seneng wal hayla bitahabbub ilaihi dan juga dia bagaimana caranya bisa mengolah merekayasa supaya bisa senang kepada Allah senajan memang boleh cocok tapi piye carane supaya bisa seneng no, dicocok-cocokaken ya iya kan istilahnya kan baru jelas kangaran bangkrut ku blenak Gusti ya wis dienak-enakaken care preben ya ditelaah diteliti iya ya lamunan batik terus ya kayaknya blenak laku seni urip beli coba ditenano lamun jebati terus blenak Pak laku seni ya kadang anu juga rugi lamun uang je ibaratnya rugi terus ya juga blenak lamun laku bati pasti gelombang itu pasti ada pasang surut naik turun itu gelombang itu pasti makanya ketika lagi tidak cocok dengan ketentuan Allah diupayakan hela itu memanage ya mengatur piye supaya jadi seneng walaupun dicocok no konon hal blena kangaran bangkrut kangaran rugi kangaran mekayu udah ketemu kan barang blena cuman aja digawe sedih ya wis buatan durung ketemu tetep hari ikhtiar tetep ikhtiar ya dia mungkin rapi wis beli papo ngamuk ya wajar wong kita durung ngoli dia mungkin beli apa sing penting aja mati ikhtiar kan konon tuh yang jadi persoalan begitu dia mungkin rapi terus frustasi oh melayu kuburan mbah preben bicarane supaya tetap oleh duit langsung berdunduk oh bari rapi seneng nah ini jalan pintas itulah yang terjadi harus tahabbub bicaranya merekayasa memanage supaya tahabbub ilaih wal haya minallah dan dia betul-betul tampi raos kepada Allah malu dengan Allah wal ungsubihi dan dia betul-betul nyaman dengan Allah nyaman dengan Allah bahasa nyaman dengan Allah barangkali sulit wis ngajari paham gue enak cok enak bisa tuh ayem banget ngajari paham gue enak plong sekonon baik wal wahsya fi masiwahu dia gelisah kalau bukan selain Allah artinya kalau menemukan sesuatu yang janggal kiblenak jadi kalau menemukan sesuatu yang betul-betul tuntas itu plong Pak tapi kalau nggak tuntas janggal blenak wal wahsya fi masiwahu dia akan gelisah kalau dengan selain Allah kalau dengan yang tidak pasti dia akan gelisah itu ciri-cirinya orang yang sudah punya makom ar-ridho menurut pendapat Imam Sirri bin Mughalas bin Sakoti Qala Imam Fudail bin Iyad ar-ridho tawi ridho alla yatamanna tidak pernah berharap fauqa manzilatihi syai'an menurut Imam Fudail yang namanya ridho dia tidak pernah ngelamun tidak pernah berharap ya melebihi kapasitinya dia sedikit pun dalam semua hal
Wong kulai kok makom sudra ya aja kalau ngincer kepengen jadi satria. Ya wis dinikmati aja kepengen. Ini hebatnya di situ makom ridho tuh. Yang makom kesatria juga pengen ngelamun, kepengen jadi brahmana. Jangan. Wis dinikmati baik. Sih diwalik-walik, aduh musiman ya. Bulan puasa teko pelawak tadi kiai kabeh ustad kabeh lah iki arane ya tamanna fauqa mangzilatihi. Orang tahu bisa menempati di posisinya. Tempati pos-pos yang sudah Allah tentukan lewat akal pikiranmu. Kamu jadi petani, nikmati. Ketika kamu tidak begitu selera dan ada nuansa baru di selain pertanian, silakan. Yang penting hatimu tidak keruh, pikiranmu tidak macam-macam. Nikmati semuanya. Nah, menurut Imam Fudail tidak pernah berharap melebihi kapasitasnya dia dalam semua hal. Tuh. Istilahnya kudu kekacau lah. Kekacau nih awake dhewe, kula kudu kepreben, terus langkai kepreben, ya kudu sesuai dengan kapasitinya. Jangan melebihi dari kapasiti kemampuan kita. Kita ukur kemampuan kita, kita ukur kapasiti kita. Dan kerjaan yang kita kerjakan juga kita ukur kapasitinya. Wah, orderannya terlalu banyak, kita nggak mampu, dipaksakan, wis tak terima, ya jeblok akhirnya. Iya kan? Tuh, karena apa? Memaksakan diri. Coba kalau kita sesuai kapasiti, kita kekuatannya semene, terima yang sesuai kemampuannya aja, selebihnya kasihkan ke orang lain. Aja kemaruk meruko terus tambung kabeh akhirnya jeblok, ya kan? Ini yang terjadi, Pak. Waqalas Imam Ibnu Sam'un, nah orang barat ngomongnya Samson. Arido bil haq, yang namanya ridho itu dengan hal-hal yang faktual, nyata dan pasti. Warido bihi, dan ridho itu pasti berhubungannya dengan hak, dengan yang pasti, yang nyata, yang hakiki. Warido anhu, dan dia pasti akan puas dengan sesuatu yang pasti, yang nyata, yang hak. Warido anhu, warido bihi, dan dia akan puas bihi dengan al-haq. Mudbiron wa mukhtaron ay mudabbaran. Ya apa itu? Mudabbaron wa mukhtaron, baik dipaksa maupun sukarela. Jadi betul-betul ridho, sekalipun dipaksa di posisi yang tidak enak, dia tetap enak. Au mukhtaron, atau tidak ada unsur keterpaksaan, sukarela, ya dia juga enak. Tuh, contoh, dipaksa wong tua, mana kok kerja ning kano, blenak, padahal blenak dipaksa, ya wis tak nikmati. Walaupun paksaan dinikmati. Itu bahasanya ridho. Kalau dia punya makom ridho, apa manis sing ngongkon wong tua, ya wis dilakoni. Itu aja nglendeng. Kudu gaweane kok dikongkon mekenen. Jadi coba bediki, tolong belum mampu kan baru ngomong kan, kau nonton dicoba wis duduk gaweane kok dikongkon mekenen. Warido anhu, dan juga dia ridho anhu saking al-haq. Dia ridho dengan Allah, qasiman wa mu'tian. Dia betul-betul plong puas karena Allah yang membagi, wa mu'tian, dan Allah yang memberi. Sing ngatur job itu bukan kula sampean, Kang. Sing ngatur job niku Gusti Allah. Tuh, jobe jadi seniman, ya, jobe jadi bangsawan, jobe jadi rohaniawan, coba jadi pertanian, ya sudah, Allah yang sudah mengatur job-job itu. Warido lahu, dan dia betul-betul plong puas dengan apa yang telah Allah tentukan dan pilihkan. Ilahan warobban, betul-betul Allah sebagai Tuhan yang memilihkan untuk kita. Su'ila, ditanya sopa Abu Sa'id, hal ya juzu, apakah boleh ayakuna yento ono sopo wong ono iku rodian sahiton, apa sah ketika manusia itu punya dua karakter, siji duwe karakter ridho,
karo duwe karakter jengkel, sakit, ghadab, jengkelan. Qala na'am, iya, manusia sah-sah saja duwe karakter ridho, duwe karakter mengkel. Bisa puas, bisa beli puas hari menungso, sah-sah saja. Ya juzu yakuna radiyan an rabbihi, bisa jadi manusia itu puas dengan Tuhannya, sakhiton ala nafsihi, bisa jadi dia jengkel ning nafsu dewe. Kalau dilihat dari sudut pandang itu. Wa ala kulli qatiin yaqta'uhu anillah, dan dia akan marah, akan tidak puas ketika melihat ala kulli qatiin, semua sesuatu yang menghambat dirinya jauh atau mendekat dengan Allah. Apapun yang menghambat dirinya dekat dengan Allah, dia jengkeli penghambat itu. Nah, itulah pengertian ridho menurut pendapat Imam Ibnu Sam'un. Wa qala ba'duhum lil Hasan, wallahu a'lam bishawab. Allah karim. Saking pundi Kang? Pemriki mawon. Seberangi lapang.